penggeledahan dilakukan dalam kaitan dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola komoditi emas sebanyak 109 ton PT Antam. Bantah dugaan praktik pengoplosan Pertalite menjadi pertama. Korupsi. Kata itu terasa berat di lidah. Ini bukan sekedar angka di laporan berita, tetapi ini adalah wajah-wajah yang tak tersentuh janji. Mereka yang seharusnya mendapatkan haknya, mereka yang seharusnya mendapatkan uluran tangan negara, menjadi terhalang dan terabaikan. Sementara di sisi lain, ada yang membangun istana di atas penderitaan, ada yang menumpuk harta dari keringat rakyat. Dampaknya nyata dan kerugiannya fantastis. Menurut berbagai sumber, potensi kerugian negara akibat korupsi itu bukan main-main. Kita bicara puluhan, bahkan ratusan triliun rupiah yang menguap setiap tahunnya. Coba kita visualisasikan kerugian itu. Uang itu seharusnya bisa membangun 500 rumah sakit tipe C yang menjamin kesehatan jutaan masyarakat, memberikan beasiswa penuh untuk setidaknya 5 juta pelajar miskin hingga lulus kuliah, mengubah jalanan rusak di seluruh pelosok negeri, memastikan distribusi barang dan pangan berjalan lancar, dan menurunkan harga kebutuhan pokok. Bayangkan, setiap kali satu oknum mengambil Rp1 hasil korupsi, dia telah mencuri jatah kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan dari satu keluarga Indonesia. Korupsi tidak hanya merusak sistem keuangan, tapi juga merusak kepercayaan masyarakat pada lembaga negara. Ketika kepercayaan itu runtuh, cita-cita kita tentang negara berkeadilan sosial akan semakin jauh. Kita tidak bisa membiarkan kerugian ini terus menjadi trending topik tanpa ada perubahan fundamental. Melawan korupsi bukan lagi sekedar tugas birokrasi. Ini adalah panggilan nurani kita untuk merebut kembali masa depan yang dicuri. Tapi kita tidak akan diam. Kita para generasi muda, para pewaris sah negeri ini adalah garis pertahanan terakhir. Kita harus berani mulai revolusi mental dari diri sendiri. Mulai dari yang terkecil. Tolak, lawan, dan laporkan. Jangan pernah menganggap gratifikasi kecil sebagai hal biasa. Jangan pernah berkompromi dengan ketidakjujuran di lingkungan kerja atau pendidikan. Mari kita buktikan, kita mampu memenangkan perjuangan tersulit ini demi negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap suara yang menolak kecurangan, setiap tindakan yang jujur, setiap langkah yang berani adalah cahaya yang menerangi kegelapan. Kita harus menjadi agen perubahan yang teguh memegang integritas.